pulang ya? Iya. Masih sih. Masih 6 orang, ya Allah. Di kampung aja pun kalau udah hujan, Bu, udah bersin aja merah ini. Alergi dingin kok tuh, kata kakak. Udah try minum itu, Bu. Apa? Obat flu. Kayak kemarin tuh minum obat flu, Bu. Kalau nggak bisa tidur. Ini kayaknya perih kali hidung ini. Mampet, perih, meler tapi ingusnya terus gitu. Sampai ke kepala, pening. Jam berapa? Jam 2, jam 3. Pokoknya berapa hari ini kurang-kurang tidur. Nah, kadang kalau habis zuhur bisa tidur lah. Cuma kadang kan jam 10 udah makan tuh kali ini kan. Tapi kok setengah bangun jam 3 udah bangun tapi belum turun. Mulai setengah 4 turun. Nanti tidur kan udah turun dan siang kan jarang turun. Paling orang yang tidur semua kan. Ibu udah siap. Jadi beta aja. Ya. Cuacanya dingin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya, Kak? Dengar suaranya? Oh, Ustazah tadi ngucap salam loh. Ustazah barusan ngucap salam, kayaknya belum ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih 13 siswi ya. Masih sedikit. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alma ba'du, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena atas nikmatnya kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak saja yang lain kemana? Masih 13. Sebagian ada ya, beberapa orang di sekolah ya. Kayaknya konsultasi. Ada Jihan, Sopi, Tasya, Sopi Oril, Ardea, Nurul Adinda, Nurul Khairani, Zahrani, Hairunisa ada, Balkis Tanjung ada, Dea nih apa kabar nih Dea? Lama kali nggak nampak Dea. Dea Aranoya, Liana. Ada Kak? Belum ada kayaknya ya. Ini Balkis baru masuk dia. Ade Ermanisa, Ainus, ya Zahrani sama Hunaisa. Di rumah siapa ini? Di rumah Zahrani atau rumah Huna? Rumah anak saja. Oh, rumah Zahrani. Belajar bareng ya. Baru 16. Jumlahnya berapa? 30 ya? 30. 35. 35. Separuh lagi kemana nih? Setengah lagi kemana? Ya, anak ustazah, sambil menunggu teman yang lain, kita lihat dulu pembelajaran kita minggu lalu sampai mana? Sampai mana, Kak? Yang nyatat, ayo. Sikap lilin? Kayang. Ada berapa di sini senam lantai yang sudah kita bahas? Ada berapa? Contohnya ada berapa, Kak? Magrina. 5.
Yang jawab tadi siapa itu? Sophie Oril ya. Ada berapa kak? Apa aja tadi? Apa aja yang di sini yang senam lantai yang kita bahas, yang sudah kita bahas? Guling depan. Guling belakang. Handstand. Atau handstand. Sikap lilin sama kayang. Ada berapa? Ada 5 ya. 5. Handstand. Ini sepertinya sudah kita bahas semua ya. Sudah apa belum? Ayo. Udah Ustaz. Udah ya. Udah. Udah kita bahas semua, tinggal kita lihat video pembelajarannya. Jadi anak ustazah, video pembelajarannya yang ustazah tampilkan itu tidak semua gerakannya seperti yang ada pada buku kita ya. Hanya ada 4 gerakan di situ ya. Nanti yang ustazah tunjukkan. Ya setidaknya bisalah ya kita mengamatinya ya, kemudian kita coba praktekkan. Tapi sekali lagi untuk mempraktekkan senam lantai ini kita tidak boleh lupa untuk melakukan apa? Apa terlebih dahulu? Melakukan apa? Iya, pemanasan. Kita tidak boleh lupa ya. Nanti setelah senam lantai baru masuk senam ritmik ya, senam irama. Ya, jadi ini sudah kita bahas semua. Jadi anak ustazah nanti ini dicatat secara garis besar apa itu senam lantai, kemudian contohnya, kemudian pengertian dari maksud saja bentuk-bentuk gerakannya, kemudian definisi daripada bentuk-bentuk gerakannya seperti misalnya tadi apa, guling depan itu apa, guling belakang itu apa, ya, sikap lilin itu apa. Nah, itu yang anak ustazah ya ringkaskan ya di buku catatannya dan dikirim sebagai nilai tugas ya, nilai tugas ke ustazah dikirim ya nanti catatannya. Nah, untuk materi senam lantai ada yang mau ditanyakan anak ustazah? Ini masih dikit sekali ya, masih 16 siswi. Yang lain kemana ini? Kalau nggak salah di sekolah hanya ada 5 20-an, sekitar 15 lagi kemana? Nampak videonya? Magrina? Nampak? Nampak ya. Ya. Nah, ini hanya 4 ya yang ustazah munculkan, 4 bentuk ya contoh gerakan senam lantai. Jadi kita lihat video aja dulu. Nah, ini untuk guling depan. Nah, kalau untuk guling depan anak ustazah udah bisa semua ya. Nah, guling belakang ini, siapa yang pernah mempraktekkan guling belakang? Ada yang pernah praktekkan nggak? Ustazah mau tanya, siapa yang pernah mempraktekannya? Hah? Ada? Ada yang pernah praktekin? Nggak ada suaranya, berarti nggak ada ya. Ya, kalau kita lihat siapa? Nggak pandai. Kalau kita lihat video ini, kayaknya mudah loh untuk kita praktekannya. Tapi betul-betul ini ya, gerakannya ditiru gitu. Ya. Teorinya kan anak ustazah udah baca. Nah, kemudian nanti kan tengok cara mempraktekannya, insya Allah kayaknya mudah gitu. Ya. Tapi ingat sekali lagi harus pemanasan dulu ya. Nah, guling depan kan udah pandai ya. Nah, ini guling belakang. Nah, sikapnya seperti ini dulu guling belakang. Tangannya harus seperti itu, karena nanti dia yang akan bertumpu di matras ya. Nah, sikap tangannya harus seperti ini. Kemudian nanti kita jatuhkan badan kita ke belakang. Nah, seperti ini. Ya, sama-sama sikap membulat ya. Seperti guling depan. Bedanya satu ke depan, satu ke belakang. Kalau guling depan kan menghadap matras, kalau guling belakang dia membelakangi matras, ya kan?
Nah, jadi gerakannya seperti ini. Nanti kalau masih belum jelas kita nggak apa-apa, kita ulang lagi videonya. Nah, ini lihat berdiri, jongkok. Nah, kayaknya mudah ya untuk dipraktekin ya. Guling belakang tadi, guling ke belakang tadi ya. Nah, kalau kita dari berdiri, jongkok, kayaknya kita punya tenaga yang kuat untuk menolakkan badan kita ke belakang gitu. Dibandingkan dengan jongkok dulu, baru kita tolakkan. Tapi sebenarnya tergantung pembiasaan ya anak ustazah. Sama kayak guling depan. Guling depan itu sepertinya kalau kita lakukan dengan cara berdiri, seperti yang pernah ustazah sampaikan ya, waktu kita praktek, itu lebih mudah sepertinya karena dia lebih kuat tenaganya untuk menggulingkan badan kita ke depan dengan sikap berdiri. Itu menurut saja ya, daripada jongkok. Jongkok itu kan kita harus kuat mengangkat bokong kita dan kaki kita ke depan, iya kan? Nah, sama seperti guling belakang, dari berdiri dulu jongkok, kemudian kuat menolakkan punggung kita sama kaki kita ke belakang gitu. Nah, ini yang tadi handstand ya, ini gerakan meroda. Nah, ini kalau gerakan meroda ini bisa dibantu dengan teman, sama kayak handstand tadi ya. Ketika berdiri dengan tangan di bawah, kaki di atas, ini pinggang kita ini kalau kita belum bisa seimbang beberapa menit untuk menahan beratnya ya, kita bisa dipegang oleh ya, pinggang ini bisa dipegang oleh teman yang membantu kita. Kalau di sekolah ya dengan guru. Kayaknya ringan aja ya mempraktekkannya ya. Kita ulang ya. Dari guling depan. Ya, itu guling depan yang benarnya seperti itu ya caranya ya. Ini guling belakang. Coba kita amati betul-betul caranya. Kalau saja lihat ini kayaknya mudah gitu untuk kita coba praktekkan. Kalau anak ustazah semuanya rata-rata udah pandai guling depan, kayaknya guling belakang itu nggak begitu sulit. Ya, kuat ya tolakannya ya, dari berdiri, jongkok, terus berguling ke belakang.
Arida, ada Arida, siapa lagi? Rizky Maisaro. Nggak nampak Ustazah. Ada suara, ada anaknya. Mana suaranya, Kak? Arida sama Rizky Maisaro. Nggak ada suaranya, berarti nggak ada. Balkis? Mana suaranya, Kak? Ada Balkis? Tadi namanya udah muncul, tapi nggak ada videonya. Siti Marhama? Nazla? Nazla Aziza? Mana suaranya? Nggak ada suaranya ya. Aisyah Safar ya? Ya, Aisyah Safar. Ya, lagi di perjalanan. Nazla Aziza nih, mana nih? Nggak ada suaranya. Yang Ustazah panggil tadi nggak ada suaranya. 20 siswa hari ini. Ya. Ya oke Kak, itulah dia ya. Video pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ya sedikit paling tidak anak-anak Ustazah ya bisa melihat ya bentuk-bentuk pembelajaran gerak dari senam lantai. Jelas ya? Videonya jelas ya. Jadi itu untuk senam lantai. Kita masuk senam irama. Masih ada waktunya sedikit lagi ya. Nah, anak Ustazah untuk senam irama ini ya banyak sekali teorinya. Tentunya semuanya terdiri dari gerakan-gerakan ya, gerakan kepala, lengan, kaki, seperti itu ya. Nah, kalau kita baca teorinya mungkin ya mungkin ada paham, ada enggak gimana bentuk gerakannya ya. Tapi kita lihat saja dulu ya. Nah, apa itu senam ritmik? Putri Hairunisa, senam ritmik itu apa, Kak? Mana Putri Hairunisa? Ada suaranya? Mana suaranya nih? Coba buka dulu videonya. Putri Hairunisa. Lah, mana semua nih suaranya? Nggak ada. Huna, Huna. Senam ritmik itu apa, Huna? Menurut Hunaisa apa? Senam yang mengikuti irama saja, gerakannya mengikuti irama. Gerakan yang diiringi dengan irama. Irama apa? Irama itu bisa berupa apa? Apakah hanya musik aja? Enggak, Enggak. tepukan tangan. Tepukan tangan. Kalau kita nggak pakai irama, nggak pakai musik, nggak pakai tepukan tangan, pakai apa? Pakai hitungan. Iya, hitungan. Bisa ketukan, ketukan ya kan? Tapi kita juga lebih mudah dengan hitungan, ya. Masya Allah, maulah. Ada yang gratis. Beli. Oh, pesanan.
Serius bu? Iya serius ini. Ya, jadi kita lihat di sini. Senam irama disebut juga dengan senam ritmik. Nah, jadi senam yang diiringi dengan ya bisa musik di sini, bisa ketukan, bisa hitungan, tapi kita tidak pakai musik ya kan anak ustazah? Anak ustazah tentunya sudah paham untuk itu. Jadi selama ini pun yang pernah kita praktekkan dari SMP sampai SMA, ketika kita memperagakan senam ritmik ini ya kita pakai hitungan ya. Jadi kembali pembelajarannya di sini kita ulang kembali ya, kita bahas kembali. Nah, senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Ya. Alat yang sering digunakan itu gada. Gada ini semacam apa ya? Ada yang tahu gada bentuknya? Gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi. Nah, jadi senam ritmik ini bisa menggunakan alat. Gada itu semacam kayu ya, kayu panjang ya. Bentuknya bulat. Permukaannya itu bulat panjang ya. Halus. Nah, itu gada ya. Simpai ini bentuknya apa? Semacam bentuk lingkaran ya. Kalau tidak salah saja ya. Kemudian tongkat juga. Ya, tongkat, kemudian bola, pita dan topi ya. Unsur yang diperlukan dalam senam irama ini adalah kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, ketepatan dan gerak koordinasi. Jadi dengan senam irama, siswi perlu menguasai teknik gerakan pada senam irama. Jadi agar mencapai gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Apa tujuan senam? Apa tujuan senam? Ini anak ustazah bisa lihat kan materinya kan? Membentuk Iya. Lagi. Ayo kak. kebugaran dan Membentuk keindahan tubuh. kebugaran jasmani. Ya. Kemudian kebugaran dan kekuatan. Banyak ya manfaatnya ya senam ini ya, anak ustazah. Iya kan? Membentuk keindahan tubuh, meningkatkan kebugaran dan kekuatan daya tahan tubuh. Kemudian apa lagi? Menurunkan berat badan, iya kan? Jadi di sini ada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama. Apa itu? Yang pertama, ketepatan. Ya. Kita lihat lagi yang kedua, kelentukan. Yang ketiga, kontinuitas gerak. Kontinuitas ini apa? Gerak yang terus-menerus saling berkesinambungan, ya kan? Nah, kita lihat ketepatan musik. Nah, biasanya kalau pakai musik ya, mereka tentunya kalau musiknya yang seperti ini, gerakannya seperti ini. Nah, kalau kita pakai hitungannya 1 sampai 8 kali hitungan biasanya. Biasanya 8 sampai hitungan itu kita bisa bagi 2 ya. Misalnya 1 sampai 4 hitungan gerakannya berbeda, ya kan? Yang 5 sampai 8 hitungan gerakannya berbeda. Nah, itu terserah kita. Kalau di sini ya pada dasarnya irama telah dikenal oleh siswa semasa di sekolah menengah pertama maupun di sekolah dasar ya. Jadi kita pertama kali mengenal senam irama itu waktu di SD ya. Ingat masa SD-nya? Ya. Kalau dulu kita senam pakai musik ya waktu di SD ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan pemahaman kita juga semakin bertambah tentang bahwa musik itu tidak diperbolehkan, bahkan dilarang oleh syariat Islam, makanya kita tidak menggunakan musik. Begitu juga dengan tepuk tangan ya, kita hindari ya kan. Anak-anak ustazah tentunya sudah paham ya. Jadi di sini anak ustazah ada di sini irama 2/3, 3/4 dan 4/4. Ya ini kita lewatkan saja ya, karena dia berhubungan dengan irama, bisa irama ketukan ataupun hitungan irama musik ya. Nah, jadi yang garis besarnya 3 unsur dalam melakukan senam irama itu secara garis besar ini yang perlu kita ingat, ketepatan. Jadi kita harus tepat hitungan 1 sampai 4 gerakannya yang mana dulu gitu misalnya ya. Kemudian
kalau kita mau buat dua bentuk gerakan yang berbeda ya, antara hitungan 1 sampai 8, atau mau 1 sampai 8 itu cukup satu gerakan saja. Nah, bisa ya, itu kita bisa kreativitas kita sendiri. Kemudian yang kedua, kelentukan. Nah, prinsip kelentukan dalam gerakan akan diperoleh ya berkat latihan yang tekun dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kelentukan ini apa? Fleksibel ya. Kefleksibelan anggota badan kita mengikuti semua bentuk gerakan ya. Karena sudah terbiasa dan sering kita lakukan, ya mungkin ya anggota badan kita ini mudah melakukan gerakan-gerakan tersebut yang awalnya mungkin sulit, masih meraba, masih kaku, tapi karena terus ya. Jadi bagaimana? Jadi leluasa kita melakukannya ya, dan anggota-anggota badan kita ini juga lentur ya, lentur. Nah, seperti itu. Karena di sini dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Ya, biasanya kalau senam kebugaran jasmani itu waktunya berapa lama, Kak? Yang Kakak ketahui, berapa lama? Kita dulu di SD senamnya berapa lama? 15 menit paling. Paling lama 30 menit ya. Karena biasanya senam itu terdiri dari gerakan apa aja? Pasti nggak lepas dari 3 bentuk gerakan utama, ya kan? Pemanasan, ya kan? Gerakan inti dan gerakan pendinginan. Pasti nggak lepas dari 3 bentuk gerakan tersebut, ya kan? Nah, itu dia. Dan waktunya itu cukup lama. Kemudian besok kita lakukan lagi, besok kita lakukan lagi. Jadi akhirnya kita ringan melakukannya dan lancar, ya kan? Nah, itu dia. Akhirnya bagaimana? Nah, semua anggota badan kita terasa fleksibel, lentur dalam melakukan berbagai bentuk gerakan. Kemudian kontinuitas gerakan. Gerakan yang diperoleh dari rangkaian gerak-gerak senam yang telah disusun dalam bentuk rangkaian yang siap ditampilkan. Ini membutuhkan latihan yang tekun dan cukup lama, ya. Artinya apa? Gerakan yang satu dengan yang gerakan yang lain terus kita lakukan. Jadi berkesinambungan ya, berkelanjutan terus, dan waktunya juga cukup lama. Maka demi tercipta keserasian dalam gerak senam ya, ketiga hal tersebut harus dikuasai secara matang. Jadi sebelum latihan dengan alat seperti pita, bola, gada, tali, dan simpai, terlebih dahulu harus mengenal dan menguasai latihan dasar ya, seperti macam-macam langkah, ayunan lengan, dan sikap tubuh, posisi tubuh di dalam melakukan latihan. Tentu anak ustazah ingat ketika ustazah suruh anak ustazah masing-masing buat kelompok, kemudian karang bentuk gerakan senam, pasti terdiri dari gerakan langkah kaki, ya kan? Ayunan lengan, nah macam-macam bentuk gerakannya. Di situ kan anak ustazah berkreativitas ya. Bagaimana menciptakan senam yang mudah dilakukan ya, dan kekompakannya juga ya, seperti itu. Dan ya anak ustazah tentunya bisa melakukannya ya. Jadi ini secara garis besar ya anak ustazah tentang 3 unsur dalam melakukan senam irama. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Ada ya, mudah materinya. Ya, anak-anak ustazah, di sini tidak pernah ada soal ya ditampilkan ya. Makanya ustazah juga mungkin jarang memberikan soal, paling tugasnya berupa catatan materi. Cuma nanti ustazah coba cari bentuk soal-soal ya. Dan soal-soalnya pun ya mungkin ya anak ustazah, bentuk soal-soalnya bentuk soal-soal biasa ya. Kadang jauh dengan soal-soal apa? Soal-soal semester ataupun ujian tengah semester yang disajikan ke anak ustazah, karena dia ada bentuk penalaran ya, kadang mencakup kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dengan olahraga, kemudian disesuaikan dengan syariat Islam. Nah, seperti itu bentuk soal-soalnya. Nah, kalau mungkin soal-soalnya nanti ustazah kasih bentuk latihan ya biasa ya, mungkin tuliskan, sebutkan, jelaskan ya, uraikan. Nah, mungkin seperti itu, simple dia ya. Kemudian bisa bentuk pilihan berganda gitu ya.
mungkin juga di internet juga mungkin belum terlalu luas Ustazah lihat bentuk soal-soal penjas ini ya, berbentuk penalaran ya. Ustazah juga belum melihat sebegitu luas, jauh dan dalam ya bentuk soal-soal penalaran. Cuma nanti akan kita coba cari ya. Dan mungkin juga nanti anak Ustazah ujiannya seperti itu ya. Intinya anak Ustazah, setiap pelajaran PJO Penjas ini materinya paham dulu. Kalau kita nggak paham, mungkin dikaitkan nanti dengan kehidupan nyata, kita jadi bingung gitu jawabnya. Kalau kita nggak paham materi, jadi tetap intinya materinya, teorinya kita paham dulu gitu. Jadi mau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya kasus-kasus misalnya ya. Nah, karena kita udah paham materinya, mungkin kita jadi mudah menjawab soal. Nah, itu yang ya dari soal-soal bentuk penalaran. Ya baik anak Ustazah, karena waktu kita sudah habis ya, sudah lewat 1 menit. Kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Jangan lupa dicatat, kirim catatannya ke Ustazah dari materi senam lantai ya. Sampai pada sekarang ini ya. Pada tiga bentuk unsur ya, 3 unsur senam irama ya. Yang perlu diketahui. Nah, dikirimkan ke Ustazah ya. Itu bentuk tugasnya. Kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Waktunya ya 3 hari ya, lapang ya Ustazah kasih ya, 3 hari sampai hari Senin. Karena tugas-tugas yang lain banyak yang masuk ya dari adik-adik kelas juga ya. Jadi Ustazah kasih sampai 3 hari. Sebenarnya ini cukup ringkas ya, sedikit saja, nggak terlalu banyak ini materinya, tapi nggak apa-apa ya. 3 hari waktunya sampai hari Senin. Baik anak-anak Ustazah, kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.